Banyak sekali para kicomania yang mendambakan ternak murai batu dari kandang sederhana sampai kandang mewah seperti dalam foto ini. Jadi ini berikut adalah foto yang saya ambil dari Google ya, atau kiriman seseorang dulu, saya lupa ini. Cuman buat gambar-gambar aja. Jadi tujuannya yaitu selain hobi juga untuk ngembangin usaha atau investasi. Karena apa? Kalau murai batu misalkan panen banyak, anakan banyak, bisa menghasilkan uang banyak kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, misalkan banyak akan hasilkan uang. Dan dalam murai batu juga itu tidak sedikit modalnya juga kayak gitu. Nah, dalam video kali ini banyak sekali teman-teman yang tanya, Om sih saya mau ternak murai batu, nanti bagaimana pasarnya kayak gitu. Terus nanti takutnya murah kayak lovebird atau lovebird atau labet ya kayak gitu teman-teman. Bagaimana enaknya kayak gitu. Banyak sekali teman-teman yang minta pendapat pada saya seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut untuk teman-teman dalam video kali ini, teman-teman saya ingatkan lagi untuk giveaway-nya kalau lancar kita lakukan malam minggu ini ya, sampai peternaknya datang. Kalau nggak lancar ya dalam waktu dekat ini kita undi, dan di deskripsi ada petunjuk lengkapnya ya. Yang baru gabung cek di deskripsi aja. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi yang pertama ini teman-teman, kalau saya sendiri ya juga nernak, walaupun ternakan saya pada laku habis, laku terjual kayak gitu teman-teman. Kayaknya rata-rata semuanya sama. Jadi beternak itu yang pertama hobi, karena hobi terus pengen melestarikan burung kayak gitu. Yang kedua, kalau saya sendiri pengen mendapatkan hasil dari hobi tersebut kayak gitu. Jadi makanya ada beberapa temen yang pemula pengen masuk di dunia murai batu, pengen nangkar, dia tergiur dengan hasilnya. Saya sarankan untuk menyukai dulu atau menyayangi dulu burungnya. Kalau udah suka, udah sayang burung murai batu itu, nanti pasti kalau namanya suka ya, kalau ada istilahnya kekurangannya, dia pasti bisa melengkapinya atau tekun belajar kayak gitu. Beda lagi kalau nggak suka kayak gitu. Jadi kalau nggak suka, memang namanya nggak suka, pengennya ada hasilnya, nanti kalau ada masalah sedikit, kalau ada penyakit ini itu ya cuek, akhirnya burungnya belum sampai produk, biasanya akan mati kayak gitu. Tapi kalau udah suka, walaupun ada masalah sampai kematian, dia akan coba bangkit lagi kayak gitu teman-teman. Yang pertama itu. Terus selanjutnya jadi tidak semua harapan, misalkan cita-cita pengen ternak kayak gitu langsung banyak dan lain sebagainya. Dan ditanya lagi, Om Sis harga murai batu kedepannya bagaimana kayak gitu. Ya menurut saya semua kicauan itu, semua burung laku di pasaran kayak gitu. Bahkan labet pun walaupun murah laku kayak gitu. Tetapi kalau diambil kicauan, murai batulah yang paling oke. Maksudnya yang paling oke itu bagaimana? Seperti teman-teman mungkin ada di sini yang nangkarin ya, yang nangkarin udah lama kayak gitu. Pertama produk-produk, terus zong-zong kayak gitu. Nah, berikut ini adalah foto contohnya. Ini yang tengah ini telur, lihat itu berapa butir. Jadi kalau dalam angan-angan satu butir aja menghasilkan apa ya, satu indilan kayak gitu atau trotolan. Ini berapa juta aja ini di dalam foto ini kayak gitu. Dan indukannya ini nominalnya berapa ini yang mati ini. Jadi yang sebelah kiri ini mungkin karena KDRT dan lain sebagainya, ini contohnya teman-teman. Nah, dari apa ya teman-teman, yang saya bilang ini intinya ternak murai batu itu tidak semudah yang dibayangkan. Pasti ada kendalanya, ada masalah penyakit dan lain sebagainya, dan itu pun tiap tahun ada. Banyak sekali yang sebelumnya 2 tahun jadi 3 tahun ada kematian, banyak itu juga ada. Nah,
karena ya ini sulit-sulit gampangnya murai batu, banyak sulitnya itu teman-teman. Sebetulnya mudah, ya tergantung keberuntungan juga sih, itu juga ada orang bilang seperti itu. Akhirnya karena banyak kesulitan, akhirnya harga murai batu itu saya rasa masih stabil ya teman-teman. Jadi ada sekitar 2 tahun yang lalu ada isu murai batu turun kayak gitu. Nah sampai sekarang pun turunnya di mana kayak gitu teman-teman. Walaupun impor masuk banyak, dulu cuma 1 jutaan dapat bahan mudah hutan, tapi kenyataannya pada prakteknya ya yang terjadi seperti ini. Banyak juga musim kematian kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri sih sedih, ada yang laporan, Om sih saya nangkar 10 pasang dan 5 pasang itu mati kayak gitu. Dan ada juga kemarin cerita dari peternak Tulungagung yang saya rahasiakan itu kematian berpuluh-puluh ekor, hampir 100 ekor. Kayak gitu, saya juga sedih. Cuman dari situ ya bisa diambil hikmahnya, harga murai batu tetap stabil kayak gitu. Nah, apakah dengan kematian itu apakah bisa membuat orang jerah? Tidak. Jadi peternak-peternak karena awalnya dilandasi dengan hobi tadi teman-teman. Kalau ada kematian malah dia semangat untuk bangkit, semangat 45 dan penasaran terus mencoba kayak gitu. Jadi kemarin juga ada yang cerita setelah melewati masa-masa sulit, kematian burungnya banyak, dia coba bangkit kayak gitu. Sekarang juga ada beberapa teman Kicomania yang bangkit, yang mulai produksi lagi kayak gitu. Jadi untuk teman-teman sekaligus saya ingatkan lagi, kalau mau terjun di murai batu, investasi di sini, usahakan yang pertama, modal yang pertama itu harus suka kayak gitu. Seperti video saya sebelumnya, nah karena saya juga nernak, juga bakul ya teman-teman jualan. Jadi bayangin ada beberapa musim ini yang selama ini saya ingat kayak gitu teman-teman. Yaitu yang pertama musim dulu teman-teman, musim sepi. Musim sepi waktu itu melewati musim batu akik teman-teman ya. Jadi musim batu akik waktu saya datangin murai batu Nias dan Malaysia kayak gitu. Ini dulu itu Nias-Nias polos kayak gini banyak di sini kayak gitu karena pengiriman masih lancar sekali. Nah waktu itu datang murai batu ekor putih kalau tidak salah sekitar 80 ekor dari Malaysia. Dan Niasnya mungkin sekitar 50 ekor. Dan cucak hijau waktu itu datang 80 ekor teman-teman. Nah di sini ketika musim akik teman-teman ya, ini mungkin ada cerita sebentar. Musim akik itu, musim batu akik banyak teman-teman Kicomania yang pindah ke Batu. Bahkan teman saya, kenalan saya dari daerah Trenggalek sana, itu pindah ke Batu Akik dan dia satu musim itu dapat beli mobil, ya mobil second sih kayak gitu. Nah, dengan efeknya banyak orang yang berbondong-bondong pindah ke Batu Akik waktu itu teman-teman, itu membuat murai batu itu jadi dari kulaan 80 ekor tadi dan murai batu Nias sekitar 50 ekor dan cucak hijau 80 ekor teman-teman. Ada 1 bulan itu masih teman-teman. Padahal kalau 100 ekor aja kadang-kadang sebulan itu hitungan minggu ya tatas teman-teman kayak gitu. Nah, tetapi harga murai batu bagaimana itu tetap stabil setelah itu. Kembali lagi penghobi karena akik musiman ya teman-teman. Orangnya kembali lagi ke burung kayak gitu. Nah setelah itu berapa tahun kemudian muncullah udah laris lagi berbulan-bulan rame-rame lagi. Nah muncullah waktu itu musimnya musim ayam jago. Jadi banyak juga penghobi Kicomania yang pindah juga ke ayam jago. Seperti halnya pindah ke Batu Akik tadi. Ya sama, ada 2 bulan itu sepi kayak gitu. Cuman begitu musim ayam kembali lagi teman-teman, ya kembali lagi rame ke burung lagi kayak gitu. Seperti sekarang ini kita alami, teman-teman tahu musim pandemi, musim perekonomian kayak gini kayak gitu. Memang agak sepi tapi masih jalan pelan-pelan kayak gitu. Saya yakin nanti karena murai batu itu menurut saya kicauan paling spesial di antara burung lainnya, itu kembali lagi ke situ teman-teman. Bahkan peternak lovebird atau labet itu sekarang ini berbondong-bondong cari indukan ke murai batu, adu nasib kayak gitu. Tapi kembali lagi jangan kira ini seperti adu nasib ya. Anggap saja ini menyalurkan hobi. Nanti kalau ditekuni
rajin belajar pastilah ada hasilnya kayak gitu. Jadi setelah melihat video ini saya harapkan teman-teman yang tanya kemarin banyak sekali yang mau terjun ke dunia murai batu, itu dinikmati aja. Kalau udah suka nanti pasti kalau ada kendala itu pasti bisa teratasi. Seperti saya ketika sepi ya dinikmati, dikasih makan setiap hari kayak gitu. Tetap aja nanti pasti ada celah, pasti ada harapan, pasti ada ramainya kayak gitu teman-teman. Dan hasilnya, nah ini contoh dulu satu hari setoran kuat segini karena dulu datangin ratusan ekor murai batu. Oke teman-teman, semoga yang melihat video ini dalam keadaan sehat selalu, diberi kesehatan, dan dipermudah rezekinya, amin. Jadi kalau dulu rame, sehari bisa setoran segini, sekarang ini ya di jalannya aja, wong hobi kayak gitu teman-teman. Ini waktu datangin murai batu ratusan ekor itu dulu, teman-teman cek di Facebook saya ada datanya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat dalam video kali ini. Salam Kicomania dari Tulungagung.